Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati dengan nomor NPM 217555069. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi terkait dengan review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi yang pertama yaitu mengenai pengertian audit atau pemeriksaan. Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan esensi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Terdapat jenis-jenis auditor berdasarkan organisasinya atau entitasnya, yaitu yang pertama akuntan publik atau external auditor atau independent auditor. Yang kedua pemeriksa internal atau internal auditor, dan yang ketiga auditor pemerintah atau government auditor, BKP Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, BPK Badan Pemeriksa Keuangan, dan Inspektorat di Departemen Pemerintah. Berikut dasar hukum pemeriksa keuangan antara lain meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Keuangan Negara definisikan sebagai proses identifikasi masalah, analisis, evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional terhadap standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, keandalan, informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sedangkan pemeriksa keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 1, pemeriksa keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 1, pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ada beberapa jenis pemeriksa keuangan negara. Yang pertama pemeriksaan keuangan, yang kedua pemeriksaan kinerja, dan yang ketiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara. Dalam SPKN tahun 2017, lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Serta tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Selanjutnya, lingkup keuangan negara. Yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melaksanakan pinjaman dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah. Yang ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain. Yang kedelapan, kekayaan lain yang dikuasai pemerintah. Dan yang terakhir yaitu kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Berikut kewenangan pemeriksa BPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10, di dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK memiliki kewenangan yaitu meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat
atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Mengakses semua dana yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Meminta keterangan kepada seseorang dan memotret atau merekam atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Selanjutnya yaitu terkait dengan review dan pemeriksaan laporan keuangan. Adapun tujuan review yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, review tidak mencakup suatu pengujian atas validasi substansi bukti atau dokumen sumber seperti perjanjian kontrak, pengadaan barang atau jasa, bukti pembayaran atau kwitansi, serta berita secara fisik atas pengadaan barang atau jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah pemeriksaan. Sedangkan tujuan pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Adapun perbedaan review dan pemeriksaan yaitu review berbeda dengan pemeriksaan. Review tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, proses review hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aset tetap. Sedang dalam pemeriksaan harus dilakukan pengujian bahwa pemeriksaan pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Standar pemeriksaan laporan keuangan terdapat dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN atau Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Lampiran peraturan, kerangka konseptual, PSP 100 standar umum, PSP 200 standar pelaksanaan, dan PSP 300 standar pelaporan. Asersi manajemen. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Asersi manajemen meliputi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan pengelolaan, pengalokasian dan penyajian, serta pengungkapan. Metodologi pemeriksaan keuangan. Dalam metodologi pemeriksaan keuangan ini dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Berikut pemerolehan dan bukti analisis. Bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok yang dengan kriteria pemeriksaan. Proses pengumpulan bukti dilakukan sampai pemeriksaan yakin bahwa bukti cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan. Kualitas bukti yang diminta tergantung pada resiko pemeriksaan. Semakin tinggi resiko, bukti yang harus didapatkan semakin banyak. Kualitas bukti tergantung pada resiko pemeriksaan. Semakin berkualitas sebuah bukti, memungkinkan lebih sedikit buku yang diminta. Pelaporan pemeriksaan.
Laporan hasil pemeriksaan atau LHP merupakan bukti penyeleksian penugasan bagi pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada pemberi tugas. Terdapat beberapa opini atas kewajaran laporan keuangan. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, tidak wajar. Dan yang keempat, pernyataan menolak memberikan pendapat. Dasar penetapan opini yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas serta pengendalian intern. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi opini. Yang pertama, pembatasan lingkup audit atau kecukupan bukti. Di sini disebutkan bahwa keadaan di luar kendali entitas seperti catatan akuntansi hancur karena adanya kebakaran. Kemudian yang kedua, keadaan terkait dengan sifat dan waktu penugasan, seperti waktu yang tersedia untuk perhitungan persediaan tidak cukup. Yang ketiga, pembatasan oleh manajemen. Misalnya manajemen membatasi auditor melaksanakan prosedur peninjauan fisik. Selanjutnya, penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji dengan kriteria kesesuaian pilihan kewajiban akuntansi. Kebijakan akuntansi yang dipilih tidak konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kemudian, penerapan kebijakan akuntansi terpilih, yaitu manajemen tidak secara konsisten menerapkan kebijakan akuntansi, termasuk ketika manajemen tidak konsisten menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten antar periode. Dan yang terakhir yaitu kesesuaian atau kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan, yaitu laba rugi laporan keuangan tidak memasukkan bahwa semua hal yang perlu diungkapkan sesuai yang dipersyaratkan dalam SAP. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.